Selamat bertemu kembali bersama saya Bambang Suartono. Kali ini saya coba akan berbagi mengenai materi kuliah untuk keamanan komputer dengan topik kriptografi. Saya akan coba sharing mengenai konsep dari pendahuluan kriptografi. Nah, kalau kita bicara kriptografi, ya, kalau kita bicara kriptografi, ya, kriptografi itu adalah kalau diartikan sebagai satu ilmu bagaimana mengamankan sebuah pesan, ya. Saya ulangi, suatu ilmu bagaimana mengamankan sebuah pesan, ya, dilakukan oleh seorang yang disebut sebagai kriptografer. Sama kalau kita bicara seni, ada seni fotografi, seni untuk memfoto, orang lakukan adalah fotografer, ya. Seni tari atau seni olah tubuh, koreografi nanti akan jadi koreografer dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara mengenai konsep kriptografi, berikutnya kita akan bicara mengenai kriptoanalisis. Ya, kriptoanalisis adalah satu seni ilmu bagaimana membuka atau ngebreak ciphertext. Nah, nanti saya akan jelaskan cipher. Jadi, kurang lebih kalau kita bicara kriptoanalisis itu adalah seni, satu sisi kriptografi adalah orang yang mengamankan, satu sisi kriptoanalisis itu adalah satu orang yang sifatnya adalah ngebreak, ngebongkar tadi. Ya, oke. Berikutnya kita ada juga pemahaman berikutnya mengenai konsep dari cryptographic system atau crypto system. Nah, ini bagi rekan-rekan mengenai cryptographic system ini kita bicara mengenai aplikasinya. Jadi aplikasi atau tools yang digunakan untuk melakukan kriptografi tadi. Ya, dalam hal ini kita bicara nanti mengkonversi dari plain text ke dalam cipher. Mengenai plain text itu apa, cipher nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Ya, jadi kalau kita bicara kriptografi nanti kita akan bicara encrypt decrypt. Nah, ini saya jelaskan di bawahnya. Enkripsi itu adalah proses yang dilakukan untuk mengamankan sebuah pesan dari plain text menjadi ciphertext. Ya, nah saya jelaskan coba ke slide berikutnya apa yang dimaksud dengan plain text. Yang dimaksud dengan plain text ini adalah kalau diartikan adalah dia bisa berupa data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Jadi bisa dikatakan sebagai objek digital atau objek yang sudah tersandikan ke dalam bentuk digital. Bisa dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk teks. Teks itu bisa file Word, file Excel, dan seterusnya. Bisa juga dia berupa image, bisa berupa JPEG, BMP, PSD, dan seterusnya. Bisa juga suara, bisa MP3, MP4, dan bisa video serta berkas binary lainnya. Jadi plain text tadi adalah data atau informasi objek digital tadi yang bisa dipahami dan dimengerti maknanya oleh manusia. Contohnya apa nanti saya share di slide berikutnya. Contohnya adalah seperti ini, ya. Saya kasih slide berikutnya. Nah, ini rekan-rekan tahu bahwa ini adalah sebuah teks dan kita ngerti artinya apa. Ketika saya berjalan-jalan di pantai dan seterusnya. Begitu pula sama, saya ini juga paham bahwa ini adalah berupa gambar objek dan saya kenal objeknya adalah perempuan. Ini adalah disebut sebagai plain text. Ya. Lawan plain text, nanti kita akan bicara namanya adalah ciphertext. Ya, penjelasan yang di berikutnya. Ini tadi ciphertext. Nah, ciphertext itu apa? Ciphertext itu adalah uh, pesan yang tidak dapat dimengerti maknanya oleh pihak lain. Jadi yang tidak dapat dimengerti maknanya oleh pihak lain itu disebut sebagai ciphertext. Ya. Nah, kalau kita bicara enkripsi, jadi kita bicara kriptografi, nanti kita akan bicara dua istilah ini. Adalah kita bicara enkripsi dan dekripsi. Yang dimaksud dengan enkripsi itu adalah kita bicara mengenai proses yang dilakukan untuk mengamankan sebuah pesan dari plain text ke dalam cipher. Bentuknya seperti apa? Seperti ini, ya. Nah, ini adalah pesan mengubah dari plain text ke dalam cipher itu adalah namanya enkripsi. Nah, cipher apa sih? Tadi kan cipher adalah pesan yang tidak dapat dimengerti maknanya. Ya, artinya ada objek digitalnya, tapi kita tidak memahami maknanya. Contohnya apa? Ini contohnya adalah seperti yang ada di slide berikut ini. Kita tahu ini teks, tapi maknanya tahu nggak? Nggak tahu. Kita tahu ini berupa image titik-titik, tapi kita nggak tahu maknanya. Ya. Nah, tadi penjelasan saya sebelumnya adalah mengenai konsep dari enkripsi. Enkripsi itu adalah mengubah dari plain text ke dalam cipher. Sedangkan sebaliknya, proses mengubah dari cipher ke dalam plain text itu disebut sebagai dekripsi. Ya, nah contohnya apa Pak? Oke, saya akan coba contohkan. Ini adalah
salah satu contoh dari bicara ini plain text semua yang ada di sini ya. Sedangkan ini adalah zipper. Nah, proses merubah dari plain text ke dalam zipper itu disebut sebagai enkripsi tadi ya, enkripsi. Encryption ya. Sedangkan sebaliknya ya, sedangkan sebaliknya proses merubah dari plain text ke dalam dari zipper ke dalam plain text kembali ke awalnya itu disebut sebagai decryption ya, decryption, dekripsi ya umumnya. Oke. Mudah-mudahan dengan istilah ini rekan-rekan bisa mudah memahaminya konsep dari encrypt dan decrypt. Seperti yang tadi sudah saya gambarkan di terminologi slide sebelumnya ya. Nah, seperti ini ya. Plain text ke dalam zipper itu disebut sebagai encrypt, sedangkan merubah dari zipper ke dalam plain text itu disebut sebagai decryption. Nah, masing-masing ini kita membutuhkan sebuah yang namanya kunci atau key. Di beberapa aplikasi biasanya kunci ini disebut sebagai password. Ya, di beberapa aplikasi tools. Nanti saya akan demokan mengenai satu tools yang biasa digunakan untuk enkripsi atau dekripsinya. Nah, kalau kita bicara mengenai kriptografi tadi, ya ini adalah saya coba gambarkan terminologinya. Jadi kalau kita bicara teknologi perumpamaannya adalah kalau kita bicara ada A akan mengirimkan pesan ke B. Di tengah jalan ada risiko akan terjadi, yaitu adalah intercept. Intercept itu penyadap. Artinya kalau kita si A ini akan mengerangkan pesan melalui jalur koneksi media, internet, ataupun data lainnya, ini bisa ada rentan terjadinya intercept. Ya, untuk itu untuk menghindari supaya A tidak bisa pesan A ke B tidak bisa dibaca atau diintercept oleh si intercept, ini maka pesan ini atau dalam istilahnya adalah plain text ini harus dilakukan enkripsi. Nanti setelah dienkripsi pesannya baru dikirimkan. Nah, pesan setelah dienkrip berubah jadi zipper ya. Kalau digambarkan sebagai kode biner, nah pesan inilah yang nanti akan dikirimkan kepada receiver atau si B. Nah, si B nanti akan menerima dalam bentuk masih zipper. Zipper apa? Masih sesuatu informasi yang tidak dapat dimengerti maknanya. Oleh karena itu si B atau si receiver ini harus melakukan proses yang namanya dekripsi dengan menggunakan key sehingga nanti menjadi plain text-nya akan kembali ke semula. Oke, terkait tadi mengenai konsep dari encrypt dan decrypt. Nah, pertanyaan saya adalah kita bicara kriptografi, apakah aman Pak? Kalau kita sebagai contoh, saya coba ambil contoh demo sampel, kita pakai menggunakan kebetulan saya pakai satu aplikasi Microsoft Office. Sebanyakan Microsoft Office atau aplikasi tools model seperti ini ya, model-model tools untuk Office application itu bisa dikatakan bicara security secure, tingkat keamanan saya bilang cukup aman. Kenapa cukup aman? Oke, mungkin saya akan coba tes. Ya, nah, ini kalau saya lakukan save ya, save. Nah, ini sebenarnya dia selama ini rekan-rekan selalu menekan tombol save. Sebenarnya tools aplikasi yang saya gunakan ini dia ada fasilitas untuk menggunakan password. Oke, ini ada password to open adalah password pada saat ingin dibuka kita masukkan ya misalkan sebagai contoh ini, dan password to modify adalah password pada saat ingin dimodifikasi. Oke, ini akan minta confirm untuk password modify, open, dan termasuk juga modify. Oke, saya masukin. Dan ini saya coba tes password. Oke. Nah, pada saat file ini saya tutup, ya, pada saat file ini saya tutup, ya, sebagai contoh, saya buka lagi, saya open dengan yang tadi tes password. Selama passwordnya salah, file atau informasi yang tadi saya sudah simpan itu tidak bisa dibuka. Artinya, uh, untuk membuka ini harus butuh informasi yang cukup untuk membukanya. Pertanyaannya apakah Microsoft Office sudah cukup secure? Jawabannya tadi saya bilang adalah cukup secure. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya adalah kalau kita bicara mengenai bicara tools untuk melakukan break tadi ya, kita bicara break, itu ada beberapa contoh aplikasi yang mungkin saya coba share ya. Kalau rekan-rekan menggunakan aplikasi ini sebagai contoh, contoh saya tadi password, ya udah saya password. Saya mau lihat penasaran isinya apa sih? Nah, kita bisa pakai tuh di googling coba ya. Sebagai contoh, crack password. Nah, ini Office tuh. Bisa dilihat, ini contohnya banyak sekali nih.
how to crack password protected, how to crack password for Office protected, Microsoft Office, dan masih banyak. Artinya kalau kita bisa download informasi tadi itu masih bisa dikatakan dijebol ya dengan menggunakan tools tadi. Jadi sebagai contoh kalau misalnya orang yang bisa membuka ya hasilnya seperti ini ya, saya kembali ke contoh. Oke, tapi selama tidak bisa buka dia akan bisa tertutup ya. Nah, kalau kita bicara aplikasi ini cukup rentan kalau kita bicara menggunakan standarnya untuk menyimpan informasi. Oke, nah terus apa yang saya lakukan? Saya kebetulan ada sampel satu contoh ya, sampel satu contoh saya menggunakan aplikasi Encrypt on Click. Ini saya ambil yang sifatnya free ya, sifatnya free maksudnya gratis, bisa saya download di internet. Saya ingin coba membuktikan bahwa tools dari enkripsi ya atau crypto system itu penting untuk kita gunakan. Oke, sebagai contoh saya ada file seperti ini ya. Saya ada file seperti ini. Ini saya ada file Excel, ada file JPEG, ada file Excel, ada apa PDF. Sebagai contoh ini file JPEG saya. Oke. Nah, ini file JPEG saya yang keluar seperti ini. Nah, ini saya akan amankan dengan menggunakan aplikasi Encrypt on Click ya. Nah, ini yang saya ambil. Nah, di tools ini kalau diperhatikan, ini adalah tools yang bisa digunakan untuk encrypt dan decrypt. Bisa berupa encrypt file, encrypt folder juga bisa dilakukan. Sebagai contoh saya mau encrypt yang tadi ya, file tadi. Oke, saya pilih file ya. Oke, saya pilih file. Nah, terus saya apa namanya? Masukkan ke yang tadi ya. Saya masukkan tadi. Nah, ini ada filenya sama. Kalian perhatikan ini sama ini sama ya. Setelah itu saya open dan saya masukkan key-nya, password-nya kalau di sini ya. Tadi kalau di istilah di dalam kriptografi namanya key, tapi di tools ini disebut sebagai password. Oke, sebagai contoh saya menggunakan password yang saya sudah simpan. Ini sifatnya opsional untuk komen dan ini ada tools di aplikasi ini ada nama fasilitas namanya encrypt file name. Jadi kalau diperhatikan nanti file ini akan berubah di encrypt nama file name-nya. Jadi terencrypt. Coba kita perhatikan. Oke, saya oke. Sambil diperhatikan nanti dia akan berubah namanya dari handicraft tadi. Nah ini ya. Nah ini pesannya sudah terencrypt. Artinya orang kalau mau ngebuka tidak bisa selama dia tidak tahu toolsnya dan key-nya ya. Oke, dari sisi security ini cukup secure, sudah secure dibandingkan kita bicara standar aplikasi yang tadi sudah kita gunakan. Nah, untuk membukanya kita harus melakukan decrypt. Ya, oke, sebagai contoh nih langsung decrypt password, saya masukkan sambil diperhatikan bahwa nanti file ini akan kembali ke semula. Oke, kita lihat, perlu kita refresh. Nah, udah jadi handicraft. Ya. Nah, saya bicara tadi mengenai tools dari security khusus untuk kriptografi. Artinya, kalau kita bicara kriptografi atau bagaimana mengamankan sebuah pesan tadi, ya, dengan tools, bisa dikatakan informasi itu adalah bisa dikatakan secure. Ya. Berikutnya kalau kita bicara keuntungan kriptografi. Kalau kita bicara keuntungan kriptografi secara umum kita bicara mengenai segitiga keamanan ya, CIA. CIA itu adalah confidentiality, integrity, dan availability. Nah, keuntungan kriptografi yang pertama itu adalah bahwa kerahasiaan, ya artinya menjamin bahwa informasi ini adalah yang sifatnya rahasia itu bisa terjaga, ya. Oke, salah satunya adalah menggunakan tadi kriptografi. Jadi bisa dikatakan informasi yang rahasia kalau kita encrypt itu bisa terjaga kerahasiaannya. Berikutnya kalau kita bicara mengenai fungsi atau keuntungan yang kedua, itu dari sisi aspek integrity atau keutuhan data, data-data itu tidak bisa dirubah ya. Jadi informasinya utuh ya. Jadi kalau di dalam teknik security itu bisa saja data itu dirubah oleh seseorang yang tidak berwenang. Dan berikutnya adalah A-nya di sini kalau kita bicara segitiga keamanan informasi sebenarnya availability, tapi di dalam keuntungan kriptografi lebih kepada arah authenticity atau autentikasi. Jadi menyatakan bahwa pihak yang melakukan transaksi tadi benar-benar adalah hak yang punya hak untuk melakukan transaksi tadi ya. Sebagai contoh implementasi dari authenticity atau authentication adalah misalkan rekan-rekan kalau suka lupa password itu diminta untuk konfirmasi biasanya dalam bentuk handphone, nomor handphone, OTP, one time password. Jadi selama itu nanti passwordnya sudah sesuai dengan yang ada dikirim di handphone, jadi menyatakan bahwa orang itu adalah apa namanya orang yang memang mempunyai hak untuk mengaksesnya. Oke, itu kita bicara keuntungan yang ketiga, authenticity.
Nah, kita bicara mengenai keuntungan berikutnya adalah transaksi ini dapat dijadikan barang bukti yang tidak bisa disangkal atau nama lainnya dana non-repudiation sehingga bisa memuatkan tanda tangan digital dan sertifikat digital dalam hal ini. Oke, tadi saya sudah jelaskan ini. Nah, kalau kita bicara sejarah kriptografi, ya sejarah kriptografi dimulai dari tahun 3000 sebelum Masehi, bangsa Mesir itu menggunakan hieroglyphs untuk menyembunyikan pesan dari orang-orang yang tidak diharapkan. Jadi bisa dikatakan 3000 tahun sebelum Masehi, orang zaman dulu itu sudah memikirkan bagaimana informasi itu dijaga. Dia menggunakan konsep hieroglyphs, ya. Berikutnya juga kalau kita bicara sejarah kriptografi klasik lainnya, ini ada namanya konsep bangsa dari Sparta Yunani tahun 490 Masehi, dia menggunakan konsep cipher transposisi. Jadi kalau bicara nanti di slide berikutnya penjelasan kriptografi untuk cipher itu lebih ke arah bagaimana permutasi huruf itu diputar ulang, ya, diputar ulang. Jadi bangsa Sparta Yunani pada saat tahun 490 sudah memikirkan bahwa informasi itu penting. Jadi di encrypt dengan konsep menggunakan transposisi atau nama lainnya permutasi. Berikutnya juga ada menggunakan alat yang uh, lainnya yang biasa namanya skytail. Nah, ini gambarnya seperti ini ya, skytail. Skytail ini terdiri dari sebuah kertas panjang dari daun papirus ya. Jadi kertasnya panjang seperti ini nih, melilit ya, melilit. Jadi kalau dibuka ini panjang begini ya. Dia ada setiap tulisan misalkan KTM, ada tulisan-tulisan hurufnya di sini ya, menyembunyikan pesannya. Dan pesan ditulis secara vertikal, tadi saya cerita, bicara KTM dan seterusnya ya, baris per baris. Nah, dengan menggunakan nanti adalah sebuah silinder. Sebuah silinder ini biasanya zaman dulu itu menggunakan semacam kayu, selongsong kayu. Jadi kertas tadi itu diputar ya untuk mendapatkan makna atau artinya. Seperti ini contoh Killing Tomorrow Midnight. Nah, itu kalau kita bicara namanya sejarah dari kriptografi ya. Ada lagi kalau kita bicara mengenai sejarah kriptografi lainnya, tahun 50 sebelum Masehi, waktu itu ada bangsa Julius Caesar, Raja Julius Caesar dari Roma, dia menggunakan konsep substitusi, ya substitusi untuk mengirim pesan. Nah, substitusi apa nanti saya jelaskan. Jadi substitusi adalah konsep pergantian huruf. Jadi huruf yang dipakai atau istilahnya plain text itu akan dirubah menjadi huruf yang lain. Jadi seperti kayak kita bicara olahraga, huruf yang pemain bola yang di dalam atau olahraga yang di dalam lapangan akan keluar digantikan dengan pemain yang di luar lapangan masuk ke dalam. Kalau bedanya ini adalah kita bicara hurufnya, yang nanti saya jelaskan di pembahasan mengenai konsep dari substitusi dan transposisi. Ya, jadi waktu itu Julius Caesar kembali lagi ke sini ke topik, dia menggunakan konsep substitusi alfabet menggeser tiga. Jadi sebagai contoh hurufnya A nanti jadi tiga, bergeser tiga berarti B, C, D. Jadi kalau dia mau ngirim huruf pesan A, sebenarnya nanti akan jadi 1, 2, 3. A itu nanti jadi D. Kalau dia ngirim pesan B, berarti nanti dia akan loncat sebanyak 3. 1, 2, 3. B jadi E, dan seterusnya. Ya, nanti saya jelaskan topik pembahasan ini itu ada di topik mengenai substitusi. Ya, substitusi. Berikutnya kembali lagi ke teori sejarah lagi, kita bicara ada tahun abad 9 itu filsuf Al-Kindi menggunakan alat tool skripsi untuk manuskrip on deciphering cryptography message ya, dan masih banyak lagi. Dan yang menarik adalah yang saya mau jelaskan di sini ada militer Jerman yang pada saat itu menggunakan satu alat mesin Enigma. Ini alatnya ya, ini Enigma. Jadi Enigma itu seperti mesin ketik di mana menggunakan konsep substitusi polialfabetik. Jadi polialfabetik apa? Gabungan huruf dan angka. Jadi kalau misalkan kalau selama ini kita tahu mesin ketik huruf A diketik A dipencet yang keluar A, kalau B akan muncul B, enggak. Tapi di sini adalah dia sudah mengkombinasi. Konsepnya sama seperti konsep Kaisar Roma menggunakan substitusi, tapi bedanya adalah di dalam konsep Perang Dunia dengan Enigma ini, kombinasinya antara huruf dan angka dijadi satu. Sehingga tujuannya adalah untuk menyulitkan lawan untuk membaca pesan informasi tadi. Nah, kalau kita bicara mengenai Enigma sendiri, ya, yang saya dapat dari beberapa referensi pada Perang Dunia Kedua tersebut, ya, Enigma ini waktu itu sempat berhasil dipecahkan oleh tentara Sekutu
pada saat Perang Dunia Kedua. Nah, teknik yang memecahkan itu yang tadi adalah orang yang disebut sebagai cryptanalysis. Kembali ke teori di awal tadi, cryptographer itu adalah orang yang melakukan membungkus pesan tadi, sedangkan satu sisi ada orang yang tugasnya adalah ngebongkar, cryptanalysis. Ya, itu yang disebut sebagai cryptanalysis. Dan pada saat itu terjadinya pemecahan sandi di cryptanalysis oleh tentara sekutu, itu salah satu beberapa relasi yang menceritakan adanya bisa terjadi Perang Dunia Kedua itu jadi pendek. Kenapa? Karena informasi itu yang selama ini tentara Jerman kuat itu bisa terpecahkan sandi-sandinya. Ya. Oke, berikutnya kalau kita bicara mengenai tahun 70 ini sudah masuk kriptografi modern ya, menggunakan Thomas Jefferson itu mengembangkan alat encrypt untuk menggunakan tumpukan terdiri dari 26 disk. Jadi ada semacam disk yang dapat diputar secara individu. Jadi kombinasi angka hurufnya ada di sana. Dan tahun 70 juga ada teknologi menemukan Vesta menemukan teknologi enkripsi dari data encryption standar. Ini juga masuk ke dalam kriptografi modern ya. Oke, tahun 76 ini juga ada namanya New Direction Cryptography, membenarkan konsep revolusi dari kriptografi kunci publik dan memberikan metode baru untuk pertukaran kunci. Oke, jadi kalau kita bicara teknik kriptografi atau teknik bagaimana mengamankan sebuah pesan itu bisa dikatakan sesuatu yang dinamis, yang berkembang, ya, sangat dinamis. Berikutnya, kalau kita bicara mengenai konsep dari pembagian kriptografi, ini kalau boleh saya katakan dibagi dua rumpun atau dua kaki, ada yang disebut sebagai cryptographic symmetric key, ya nanti saya baca, ada asymmetric key. Nah, asymmetric key ini artinya apa? Kriptografi atau di mana kunci antara pengirim dan penerima itu sama, simetrik key. Sedangkan asimetrik itu adalah kunci antara pengirim dan penerima beda. Nanti saya akan jelaskan satu-satu untuk pembahasan mengenai simetrik key dan asimetrik key termasuk dalam hal implementasinya. Nah, berikutnya kalau kita bicara mengenai kriptografi klasik ini ada cukup banyak ya. Bicara ada substitusi, yang tadi saya sudah jelaskan ya, dia menggunakan konsep pergeseran sebanyak 3, ada juga transposisi, mengatur perubahan karakter, nama lainnya biasanya ada The Defense, kolumnar, enigma, dan masih banyak lagi. Ini nanti saya jelaskan di beberapa slide berikutnya untuk penjelasan ya, aplikasi atau kriptografi algoritma yang lain. Ada Venom Chipper, ada Bookie Chipper, ada kode, ada steganografi. Ya, jadi kalau kita lihat dunia kriptografi itu cukup dinamis, cukup berkembang pesat ya dari teknologi zaman dulu sampai dengan saat ini. Nah, tadi saya sudah cerita yang dimaksud dengan cryptographic symmetric key adalah yang tadi kunci antara encrypt sama dengan kunci untuk decrypt. Artinya apa? Pengirim dan penerima untuk mengencryptnya menggunakan kunci yang sama. Ya, ini digambarkan seperti ini. Ini menggunakan kunci privat key yang untuk encryptnya, sedangkan untuk decryptnya membukanya seperti tadi yang saya demokan di tools aplikasi OnCrypt aplikasi tadi, dia kuncinya sama ya pada saat membukanya. Nah, berikutnya kita bicara nanti ada namanya asymmetric key. Nah, asymmetric key ini adalah lawan dari kriptografi simetrik. Artinya apa? Maksudnya adalah bahwa kunci dari encrypt tidak sama dengan kunci untuk decrypt ya. Nama lainnya adalah disebut sebagai kriptografi kunci publik atau public key kriptografi. Nanti ini penjelasan akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya ya. Nah, kalau digambarkan seperti ini dilihat sebagai si kunci publik sebagai sender untuk pengirim melakukan encrypt dengan menggunakan kunci publik, sedangkan penerima nanti menggunakan kunci privat sebagai penerima. Ini adalah receiver, ini adalah sender, ya, sender ke pengirim, bisa dikatakan seperti itu. Nah, oke, nanti untuk topik ini penjelasan akan saya bahas di slide berikutnya untuk pembahasan kriptografi. Oke, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Saya akan jelaskan di slide-slide berikutnya untuk pembahasan mengenai kriptografi lainnya. Selamat malam semuanya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.